Beliau dirabui. Itu terjadi perang Pargreg tahun 1402 sampai 1406. Padahal di saat kekuasaan Majapahit masih eksis saat itu, banyak orang-orang Timur Tengah, orang India, Gujarat, Campa dan lain sebagainya itu hidup di tanah Jawa dan sudah beragama Islam. Maka pada tahun 1400-an itu ada pedagang yang ada di tanah Jawa beragama Islam itu lapor ke Turki, lapor pada Muhammad Al-Fatih, Raja Turki saat itu. Kalau nganggap khalifah, mereka itu bukan sistem khalifah, tapi sistemnya kerajaan, maka saya juga menganggapnya kerajaan Turki Utsmani. Lapor nenggone Muhammad Al-Fatih bahwa di tanah Jawa ada raja besar, ada kerajaan besar. Kerajaan yang menguasai Nusantara terbesar saat itu adalah Majapahit dan Sriwijaya. Dan saat ini terjadi perang Pargreg atau perang saudara di kerajaan itu. Padahal di Majapahit sudah banyak umat Islam yang ada di sana. Tapi laporan ini betul-betul valid bahwa Majapahit adalah kerajaan terbesar saat itu. Maka Muhammad Al-Fatih akhirnya mengirimkan utusan para ulama saat itu yang dipimpin Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Jumadil Kubro masuk ke tanah Jawa untuk syiar Islam. Beliau masuk tahun 1402 dan sampai di Majapahit tahun 1404. Jadi peristiwa perang Pargreg masih berlangsung dan Wali Songo baru ada tahun 1404, zaman akhir kerajaan Majapahit. Memang betul saat itu yang diutus ke tanah Jawa ada 9 orang. Salah satunya ada Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini, kalau Maulana Malik Ibrahim itu keponakan dari Syekh Jumadil Kubro. Dan ada lagi Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini anak Syekh Jumadil Kubro. Ada lagi Syekh Subakir, ini juga anak Syekh Jumadil Kubro. Ada juga Syekh Maulana Maghribi, Maulana Malik Israel, Syekh Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Ali Ibn. Itu Wali Songo angkatan pertama. Sampai kenal ora Wali Songo angkatan pertama? Sampai kenalnya ya paling Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gunung, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Kenalnya itu. Padahal beliau-beliau itu tidak satu masa dalam periode Wali Songo. Wali Songo itu yang Wali Songo angkatan pertama atau periode pertama itu Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Ishaq, Syekh Subakir, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Ali Ibn. Ini 9 orang dan ditetapkan sebagai Dewan Wali Songo itu ada di tanah Jawa. Sengirim Muhammad Al-Fatih Raja Turki saat itu mengirim 9 orang dan ditetapkan di tanah Jawa sebagai Dewan Wali Songo oleh Syekh Jumadil Kubro. Sebenarnya saat itu yang dipilih untuk memimpin Wali Songo adalah Syekh Jumadil Kubro, sebab yang paling tua. Tapi Syekh Jumadil Kubro menyerahkan kepemimpinan pada ponakannya yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Setelah dibentuk Dewan Wali Songo, kurang 5 menit dulu. Berarti kalau nyebut kitab terus rampung, ternyata jamnya rampung kok.
Setelah dibentuk Wali Songo, akhirnya Maulana Malik Ibrahim membagi tugas dari 9 wali ini, dibagi tugas wilayah syiare, wilayah dakwah. Jadi orang kumpul di sini terus rono kabeh kaya bal-balan gitu. Bal-balan sing durung terlatih kan. Lain itu kabeh banyak bal kabeh. Wong walon kabeh. Jadi bagi wilayah untuk Syekh Jumadil Kubro, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq itu tugasnya Jawa Timur. Jawa Tengah hanya Syekh Subakir dan Syekh Maulana Maghribi. Pada Syekh Maulana Maghribi sing di dosen asli. Makame kok akeh men. Syekh Jumadil Kubro bareng kok akeh men sesuk tak terang iki sik wae. Untuk Jawa Barat itu dipegang oleh Maulana Malik Israel, Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Aliuddin. Itu tugas nggon Jawa Barat. Yang Jawa Tengah Syekh Subakir karo Syekh Maulana Maghribi. Nah, nopo kok Syekh Subakir karo Maulana Maghribi dikirim Jawa Tengah? Mergo Jawa Tengah saat itu menjadi pusatnya kekuatan hitam dari orang-orang pemuja siluman. Jadi siluman itu kan sinetron tok, lampir, macam-macam orang. Memang asli zaman biyen wong Jawa ada siluman-siluman yang mengganggu saat itu. Nah, berarti saya Subakir adalah bukan orang yang pertama kali membabat tanah Jawa. Mergo niku tekone bareng wong Songo, tur Islam wis ana ning tanah Jawa. Lah napa kok diarani Syekh Subakir itu yang membabat tanah Jawa? Mergo saat itu sebelum Wali Songo hadir di tanah Jawa, wong Islam saat itu umpama syiar dakwah yo mung sithik-sithik tok, tidak terkoordinir. Ora ditata, ora diatur sak geleme dhewe-dhewe. Nah, munculnya Wali Songo dengan metode dakwah yang luar biasa, mampu mengadaptasi dengan tradisi dari orang-orang Jawa. Akhirnya sing terkenal di Wali Songo niki. Babat tanah Jawa bukan babat pertama kali hadir di tanah Jawa, tapi pertama kali ada dewan dakwah di tanah Jawa yang mampu dengan metode yang luar biasa untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Menurut saya nak mau ngenteni berita atau cerita legenda bingung. Lu jadi saya Subakir itu orang yang pertama membabat tanah Jawa. Tapi teko dengan tanah Jawa, teko dengan Indonesia tahun 1402. Sementara Singasari didirikan tahun 1222. Majapahit didirikan tahun 1293. Berarti kan bukan saya Subakir orang yang pertama kali. Cuma Syekh Subakir ini yang pertama kali dalam dakwah Wali Songo yang mampu menghancurkan siluman-siluman yang berilmu hitam dan orang-orang pemuja siluman di tanah Jawa yang selalu mengganggu orang umat Islam saat itu, yang syiar Islam mulai syiar itu meneng-menengan, syiar itu umpet-umpetan. Mulai zaman Wali Songo itu mulai syiar mulai betul terang-terangan, tapi tidak melalui peperangan. Dan wong-wong sing mengikuti legenda tok akhirnya diceritakan sejarah bingung. Jadi mau dicontohke lah. Syekh Subakir itu masuk tanah Jawa tahun piro? 1402 1404. Apa saat itu tidak ada orang di tanah Jawa? Nah, kalau cerita legenda Syekh Subakir paling pertama kali di tanah Jawa liwang-liwang ora ono apa-apa, ono siluman. Tapi ternyata hadirnya Syekh Subakir itu di masa akhir kerajaan Majapahit. Sebelum Majapahit sudah ada Kediri, ada Singasari, ada Tarumanegara, ada Sriwijaya, pirang-pirang. Nuku nak ditapik belum ora kira-kira. Syekh Subakir sing babat tanah Jawa pertama kali. Kira-kira sampeyan percaya ora?
Yang pertama kali babak tanah Jawa, jadi orang pertama kali masuk tanah Jawa ki dari Syekh Subakir. Sampai percaya apa kira? Ini dimentahkan oleh sejarah. Dan kudunya sampai ngerti Wali Songo teko ning tanah Jawa kapan? Soponan. Mula aja nganggep nek Wali Songo mung ngono Songo tok. Wali Songo itu sampai 6 periode. Periode pertama di situ disebut Dewa. Apa ora? Maka setiap season tak kei satu periode, kegiatan periode pertama. Untuk periode 2 berarti Wali Songo periode 2 berarti malam Selasa sesuk. Jadi setiap malam Selasa sesuk sampeyan ngapalke Wali Songo periode pertama itu sapa wae. Gen ngerti ora temu sing tak sebutke mau. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gunung, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, wis kita. Sesukne nek ngajak wong ziarah ki ora kemlindri. Maksudnya dia ngajak wong ziarah mungkin Wali Songo lengkap. Telung dino bisa lengkap iki sapa nang. Kowe mau takoki wis tekan Indonesia Jumatul Kubro, turun. Nak Maulana Malik Ibrahim wis, yo Maulana Malik Ibrahim. Wis tekan gone Syekh Ali iki nomor turun. Wis apa? Padahal beliau juga termasuk salah satu anggota Wali Songo periode pertama. Syekh Hasanuddin wis tekan loro. Ora ngerti, makane mun ndak Banten cedak masjid lama. Urut kabeh. Wis tekan gone Syekh Ali Akbar betul. Wis apa nang ora Wali Songo iki? Wali Songo yo wis Sunan Ampel, Sunan Gunung, Kudus. Rumangsane. Kowe jajal diapalke mau iso ora? Ndak pikir mau. Ayo apa ora? Yo bareng kula engko diwaca bareng-bareng. Bareng-bareng sampeyan maca dhewe tak ngrungokke. Pokoknya kok salah, tak peduh. Tak ditoke pun. Periode pertama Wali Songo Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Syekh Jumatul Kubro, Syekh Subakir, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Malik Israel, Syekh Maulana Ali Akbar, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Alidin. Itu Wali Songo periode pertama. Ora ono Sunan Gunung, ora ono Sunan Kudus, ora ono Sunan Kalijogo, ora ono Sunan Muria. Iki